Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dalam majelis, dalam perkumpulan, pertemuan kita untuk memperdalam khazanah ilmu kita dalam keislaman kita, membaca kitab Nasoihul Ibad Listi'dadi Yaumil Ma'ad, ataupun terjemahannya adalah nasihat-nasihat untuk ibad, untuk manusia, listi'dad, untuk mempersiapkan Yaumil Ma'ad, untuk hari kembali. Pastinya hari kembali adalah hari kampung halaman kita, ialah akhirat ataupun surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya selamat ataupun diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas tentang ada beberapa perkara yang dimana diketahui perkara tersebut apabila kita mengetahui perkara perbandingannya ataupun lawannya. Bahwasanya muda ini tidak diketahui nilainya kecuali kalau sudah menua. Juga afiyah la ya'rifu qadrah illa ahlul bala. Afiyah ini tidak diketahui nilainya kecuali apabila dia terkena bala atau terkena musibah. Wasihah la ya'rifu qadrah illa al-marda. Kesehatan tidak diketahui nilainya apabila kecuali dia sakit. Dan kehidupan ini tidak diketahui nilainya kecuali apabila ia meninggal dunia. Dan kemarin kita sudah membahas juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan 3 kenikmatan, yaitu nikmat waktu, nikmat harta, sama nikmat apa? Daya ataupun kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala ataupun kita bisa membagi fase manusia itu menjadi 3. Masa kanak-kanak, juga masa muda, juga masa tua. Di setiap masanya hanya diberi 2 dari 3 kenikmatan. 2 dari 3 kenikmatan. Maka sekarang kita akan membahas satu hadis Nabi SAW yang ditulis ataupun dikumpulkan oleh Imam Ibn Hajar di dalam kitab ini. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kisah tentang bagaimana seseorang apabila namanya kita ini dalam takdir ini kan nggak bisa lari dari takdir Allah. Mau apapun itu pasti sudah ditulis Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga firmankan wa kullu khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Setiap perkara kita ciptakan berpasang-pasang. Kadang sakit, kadang sehat. Kadang kaya, kadang miskin. Ada yang merakyat, ada yang meninggi pejabat. Ada yang susah, ada yang senang. Wa kullun khalaqna zawjaini, sudah berpasang-pasang. Dan ini Rasulullah SAW berkisah bagaimana apabila kita ini kok ngepasi dapat kesusahan, baliyah ataupun bala ini musibah, kesusahan. Nabi SAW sabdakan, idza kana yaumul qiyamati yudau al-mizan. Jika hari kiamat maka mizan, timbangan ini akan dibentangkan. Maka ada sejumlah manusia ataupun sejumlah hamba yang mereka ini ahli sholah, mereka ahli sholat, ahli sholat. Fa yuwaffawna ujurahum bil mizan. Maka ditimbang, amalan sholat ini ditimbang dan diberikan pahalanya kepada orang tersebut. Ada orang yang amalannya sholat, ya kan, ditimbang sholatnya, ditimbang amalannya, diberikan kepada orang tersebut. Tsumma yu'ta bi ahli shaum. Ada juga orang yang suka berpuasa, suka berpuasa, dan kebetulan ini kita di
bulan Muharram ya, bulan Muharram nanti akan ada puasa Muharram, puasa Muharram 10 Muharram dan 9 Muharram. Ini orang ahli saum ataupun ahli puasa ini ditimbang lagi timbangannya, fayuwaffawna ujurahum bil mizan, maka dengan timbangan tersebut nanti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu tumayyu tabi ahlil bala. Lah ini ada nasibnya ya, nasibnya ini ada enaknya orang muslim tuh kayak gitu. Enaknya orang muslim kalau dapat dapat kesenangan maka dia bersyukur, kalau dapat kesusahan maka dia bersabar. Wis nasib pokoknya mau susah wis kudu sabar. Cuman dengan kesabaran tersebut, lah ini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Tumayyu tabi ahlil bala. Ada segolongan orang ahlul bala ini nasibnya di dunia ini susah terus, lebih banyak susahnya daripada senangnya. Ngapunten nyambut gawe montang manting, sampai dalam istilah siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi yo rezekinya cekak terus, ada model kayak gitu. Nah ini ahlul bala, dia mendapatkan musibah-musibah tersebut, musibah-musibah tersebut. Lalu ditimbang dalam mizan, la yunsabu lahu mizan. Ketika ditimbang tuh timbangannya enggak keluar. Bahasanya kalau sama kita nimbang timbangan maksimalnya 20 kilo ya kan, kita beri 30 kilo, jadi istilahnya jarumnya ini bulat kayak gini ya. Jadi enggak keluar mizannya itu. Wala yunsharu lahum diwan, dan catatannya ini terbentang banyak sekali, fayuwaffawna ujurahum bighairi hisab, maka diberi pahala. Ahlul bala ini, orang-orang yang dapat musibah ini diberi pahala sama Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berkali-kali lipat. Maka di dalam mahsyar tersebut, di dalam mizan tersebut, ketika hari pertimbangan tersebut, orang-orang ahlul afiyah, orang-orang yang mendapatkan afiyah banyak, orang yang mendapatkan istilahnya kesenangan banyak ketika di dunia, maka ngelihat enak ya waktu mereka di dunia susah, ternyata enak sekarang pahalanya, laukanu bimanzilatihim min kathrati thawabillahi ta'ala. Jadi mereka malah mengandai-andai, sakjane saya pun siaplah kalau sama ikut susah kayak gini, siaplah saya ikut susah kayak gini. Tapi maksudnya apa, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ini adalah berita gembira ketika kita ini mendapatkan kesusahan, tapi bukan berarti ketika kita sekarang senang, berarti saya ini malah susah pada hakikatnya, enggak. Senang juga itu dari Allah ya, susah itu juga dari Allah. Apabila kita dapat susah, ini berita gembiranya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala berkali lipat. Bahkan ada satu sahabat namanya Zaid bin Thabit. Beliau ini termasuk ahli Quran, pelajnah ataupun panitia yang mengumpulkan menulis Al-Quran, termasuk termasuk penulis wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Thabit. Nah ini Zaid bin Thabit ini sampai minta sama Allah, saking diberi berita gembira tentang pahala orang yang mendapatkan musibah, pahala dapatkan orang musibah. Nah, ini minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya ini diberi demam terus saja, jadi badannya panas terus, demam terus, dan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala sampai beliau meninggal dalam keadaan demam. Kebetulan di sini ada yang demam satu ya toh. Nah, ini ya dalam keadaan demam terus, dalam keadaan demam, sehingga dia itu meninggal juga dalam keadaan demam tersebut. Enggak mari-mari demam, enggak mari-mari. Juga dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, jadi ketika orang-orang ahlul bala, orang-orang yang mendapatkan musibah ini, ya kan, ketika dibentangkan dalam mahsyar ini ataupun dalam padang timbangan ini, ini orang-orang ahlul bala ini, dalam satu riwayat itu disampaikan mereka ketika di dunia ini dia
tidak mendapatkan kesenangan, ya, juga tidak mendapatkan keleluasaan. Ya. Maka ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan pahala ini loh. Tak simpen ke, ya kan? Tak simpen ke kesenangan itu di dunia, ini sekarang di akhirat saya berikan. Saya simpankan keleluasaan itu ketika di dunia saya nggak berikan, ini sekarang di akhirat saya berikan. Sehingga orang-orang ahlul afiyah ini ketika di surga, dalam satu waktu dia sampai melongoning dhuwur gitu, sampai ngelihat ke atas itu, itu ahlul bala itu enak juga ya, gitu. Orang-orang dapat musibah itu enak juga ternyata, enak juga, dapat martabat, dapat tingkatan tersendiri, tingkatan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itulah orang-orang ahlul afiyah, orang-orang yang mendapatkan kesenangan banyak di dunia ini, mereka mengandai-andai, ya Allah, tahu gitu saya dapat juga jatah musibah. Saya dapat juga jatah musibah. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ini ataupun dalam hadis ini maksudnya apa hadirin? Maksudnya kita balik pada salah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Orang mukmin tuh wis enak pokoknya. Enak, ajaban, ajaib. Ajaib, orang mukmin ini ajaib. Nek umpama ento enak syukur ya, kalau dapat ingkana lahu sarra syukrun fakana khairun lahu. Kalau mendapatkan kesenangan dia akan bersyukur. Wa in asobathu dharra fakana sabrun khairun lahu. Apabila dia mendapatkan musibah, ketidaksenangan, maka dia akan bersabar. Maka dengan kesenangan itu lalu dia ingat sama Allah, ya, dia tahu hak-haknya Allah, ya kan, dia tahu melaksanakan kewajiban-kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga ada dapat pahalanya sendiri. Ketika mendapatkan musibah, kok dia bersabar, dia dulu pernah kita sampaikan, terkadang tuh kita nangis waktu tahajud itu pas ada masalah, ya toh, pas ada masalah. Lah ini malah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kok kita bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala walaupun ditegur dalam suatu masalah. Maka ini juga ada pahalanya sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dan apabila mendapatkan musibah pasti kita husnudzon sama Allah, karena tidak akan ada musibah datang kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu kita itu mampu melaksanakannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan beban kepada manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu manusia ini pasti kuat. Pasti kuat. Dan pastinya paling banyak musibah, ya, paling Rasulullah SAW sampaikan asyadun nasi balaan, orang yang paling banyak dapat musibah itu para nabi. Para nabi, pokoknya mau mengungguli nabi itu udah manusia juga, ya, manusia, tapi mereka nabi, ya kan, nabi itu paling banyak musibahnya, dan rata-rata kalau dalam Al-Qur'an kita melihat terjemahannya, ya, paling banyak kisah-kisah kesusahan para nabi. Agar apa? Rasulullah SAW ketika menghadapi, ya, hidup di Mekah maupun di Madinah banyak juga kesusahan-kesusahan. Turunlah Al-Quran, dikisahkan, zaman dahulu tuh kamu juga ada kawan-kawanmu yang kayak gini, zaman dahulu kamu juga ada kawan-kawanmu kayak gini. Maka dalam Al-Quran disampaikan atau difirmankan linutsabbita bihi fuadak. Jadi dengan dikisahkan nabi-nabi zaman dahulu kesusahannya, sehingga hatinya Rasulullah SAW lebih kuat. Maka kita pun demikian. Kalau kita dapat musibah, ya kan, wah, seumpama apa, waduh, ini alhamdulillah lah. Kita ngelihat kisah-kisah orang dahulu yang lebih susah, sehingga kita akan ada rasa syukur di dalamnya. Demikian kurang lebihnya tentang ahlul bala ataupun tentang orang-orang yang mendapatkan musibah. Bahwasanya musibah ini adalah satu
satu anugerah juga dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa lari dan kita tidak bisa mengelak, sehingga apabila kita pastinya orang, kalau semua orang bilang ini roda berputar, dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah firmankan, wa kullun khalaqna zaujain, semuanya mesti berpasangan, kadang kumpul kadang pisah, ya kan, kadang sehat kadang sakit, kadang kaya kadang miskin, kadang jaya, kadang juga rugi, itu udah menjadi sunnat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan, inayah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dalam keadaan apapun dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.